peneliti dari Biasi, dan adik-adik mahasiswa yang bergabung pada Zoom sore ini. Salam. Salam. Ya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat datang, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Arini bahwa ini adalah kegiatan kita keempat. Mungkin kegiatan tiap bulan terasa agak jauh ya, tapi kita mencoba di setiap bulan kita bisa bertemu ya, kira-kira begitu. Jadi ini salah satu kegiatan juga untuk silaturahmi bahwa kita anggota-anggota Aptikom dari semua perguruan tinggi yang tersebar di wilayah NTT bisa bergabung. Pada kesempatan yang baik ini juga saya sampaikan, karena dalam suasana Lebaran ya, saya sampaikan selamat Idul Fitri ya bagi teman-teman yang apa ya, pada kesempatan ini mereka yang merayakan Lebaran dan juga yang merayakan Paskah atau merayakan Hari Raya Galungan dan Nyepi yang baru. Jadi di April kemarin ya sebenarnya kita rencanakan di awal, tetapi karena banyak libur, jadi kita rencanakan terjadi di akhir April. Pada kesempatan ini juga saya berterima kasih sekali lagi buat Ibu Maya yang karena kesibukannya juga ya bisa hadir ya di tengah-tengah teman-teman Aptikom, kami Aptikom NTT dalam webinar series yang keempat ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita kopi darat sekali-kali di Kupang ya Ibu Maya setelah pulang dari Taiwan ya. Kalau Ibu Maya ini domisili home base-nya di Bunda Mulia ya, Jakarta. Nah, kalau dulu teman di S2 di UGM ya. Nah, adik angkatan. Oke, saya juga ucapkan terima kasih buat Ibu Arini ya. Jadi sebenarnya series ini nanti kita secara bergantian, kalau ada teman-teman dari perguruan tinggi yang mau jadi mengusulkan pembicara juga boleh, series kelima, keenam. Jadi kita tiap bulan April series keempat, bulan Mei series kelima dan seterusnya gitu. Dan moderator juga kita bisa rolling ya. Kali ini misalnya dari Wirabacana Sumba, nanti bulan depan dari kampus yang lain boleh, dan juga bisa mengusulkan ada pembicara dari mana ya boleh. Kita bisa urung rembuk di grup. Dan juga terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen. Mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini ya, bisa memberikan perspektif, bisa memberikan satu insight, bisa memberikan suatu masukan buat kita, para peneliti atau para dosen, atau para adik-adik mahasiswa untuk menjalankan tugasnya masing-masing ya. Kalau para peneliti meneliti, adik-adik mahasiswa belajar, mungkin saja tugas akhirnya ke data science atau melanjutkan sekolah, dan juga kepada teman-teman yang berafiliasi ke data science atau ingin sekolah ke ke Taiwan ya, bisa juga ya bertanya ke Ibu Maya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, dan mari kita buka kegiatan ini dengan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Ketua Aptikom Nusa Tenggara Timur, membuka webinar series keempat ini dengan resmi. Aptikom Jaya, Aptikom Jaya, Aptikom Jaya. Jaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Arini. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan masuk ke sesi ketiga, sesi materi atau sharing penelitian yang akan disampaikan oleh Ibu Maya. Sebelumnya saya perkenalkan bicara kita pada sore hari ini, Ibu Maya Cendana, STMCS. Ya, beliau saat ini sedang menempuh studi program doktoral S3 di National Taiwan University of Science and Technology di Taiwan. Dan sejak tahun 2009, Ibu Maya telah aktif sebagai dosen dan saat ini bertugas di Universitas Bunda Mulia dan mengajar mata kuliah yang berfokus pada data mining,
dan bidang-bidang terkait lainnya. Selain itu, beliau juga menjabat dalam berbagai posisi manajerial seperti Sekretaris Pusat Penelitian, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, serta pembina organisasi mahasiswa. Untuk itu, langsung saja kita sambut Ibu Maya Cendana. Kepada Ibu Maya Cendana, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Arini. Selamat sore Pak Marinus, Pak Rian, dan Selamat teman-teman sore. dari Ya, Aptikom selamat NTT. sore, Ibu Maria. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat sore juga untuk teman-teman mahasiswa yang pada sore hari ini bergabung. Terima kasih. Saya ingin berbagi terkait dengan penelitian studi doktoral yang sedang saya jalani saat ini, termasuk berbagi tentang penelitian, tentang publikasi penelitian. Saya mohon izin untuk sharing screen ya, Pak. Iya, siap. Ya. Baik. Baik, apakah screen saya terlihat? Ya, sudah Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Baik, saya akan mulai. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah penelitian. Jadi ini terkait dengan topik penelitian S3 saya. Lalu yang kedua tentang publikasi ilmiah. Nah, saya merasa bahwa lebih baik kita memulai dari publikasi ilmiah dulu. Nanti kita bisa runut ke belakang kira-kira apa yang dipublikasikan begitu. Jadi kita tahu dulu kira-kira bagaimana kita mencari topik penelitian, dan setelah topik penelitian kita dapat, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja meneliti. Lalu ketika diteliti, tentu saja penelitian itu kita harapkan penelitian kita bisa berguna bagi teman-teman dosen ataupun teman-teman para peneliti yang lain. Oleh karena itu kita butuh penelitian dan butuh publikasi. Baik, saya sharing screen. Ya. Saya rasa sebentar Bapak Ibu. Ini bagaimana saya hapus yang bagian sebelah ya, sebentar ya. Sebentar, saya ada dua screen ini yang terbagi, screen yang sebelahnya. Ini terlihat yang Iya, yang kecil ya Pak. Kalau gitu saya kecilin aja di thumbnails-nya. oke, sudah kelihatan kok ini. Ya. Iya, saya rasa seperti ini aja ya Pak ya. Ya, Oke. ini sudah kelihatan. Iya, baik. Jadi ada 6 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, jadi ketika kita mau melakukan publikasi, seperti Bapak Ibu dan teman-teman yang ketahui, pertama adalah kita berangkat dari penelitian dulu. Jadi penelitiannya sudah harus selesai dulu, lalu kita mempersiapkan manuskrip di tahap kedua. Yang tahap ketiga adalah kita akan mencari jurnal ataupun publikasi ataupun publisher yang kira-kira tepat untuk penelitian kita. Selanjutnya adalah manuskrip kita akan mendapatkan review dari jurnal tersebut, lalu kita akan menerima decision, di reject atau di accept atau di transfer. Dan terakhir publikasinya selesai. Seperti itu. Nah, ya. Nah, yang pertama adalah kita berangkat dari kriteria apa dulu yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan publikasi ilmiah. Jadi ada beberapa hal yang penting dan saya tuliskan kira-kira sebagian kecil lah, sebagian besar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ruang lingkup. Jadi biasanya ketika kita mau mempublikasikan hasil penelitian kita, kita harus melihat ruang lingkupnya itu apa. Jadi ada yang ruang lingkupnya seni, ada yang ruang lingkupnya musik, ada yang ruang lingkupnya computer science, matematika, fisika, dan lain sebagainya. Nah, penting bagi kita untuk mencari jurnal tujuan sesuai dengan ruang lingkup. Ini saya ambilkan salah satu contoh jurnal di bidang data mining, yaitu Journal of Classification. Jadi, cara yang paling gampang untuk melihat ruang lingkup adalah kita melihat di bagian overview. Jadi, biasanya Bapak Ibu bisa melihat di bagian overview ini,
itu sudah ditulis. Contohnya seperti ini. Jadi dia Journal of Classification, dia mengcover topik classification secara garis besar, termasuk classification, supervised classification, unsupervised, termasuk clustering, semi-supervised, statistical computing, numerical taxonomy, multivariate statistik, dan machine learning. Jadi hal yang pertama itu adalah ruang lingkupnya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat, nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya, yaitu jurnal kita itu terindeks oleh indexing ataupun indexing Web of Science ataupun Scopus. Saya rasa dua hal ini yang nomor satu lah, nomor satu yang paling umum kita pakai itu adalah terindeks Scopus atau terindeks Web of Science. Sebagai contoh yang saya ketahui, di Indonesia, teman-teman kita biasanya untuk menyelesaikan studi S3 wajib publikasi di jurnal yang terindeks Scopus. Sedangkan di Taiwan, mereka menggunakan indeks yang berbeda. Mereka menggunakan indexing Web of Science. Nah, lalu faktor yang ketiga yang harus kita pertimbangkan adalah impact factor. Biasanya impact factor bisa kita lihat di jurnalnya, atau kita bisa lihat di Simago. Jadi di Simago kita bisa lihat impact factor dari jurnal tersebut nilainya berapa. Contohnya seperti ini. Jadi ada jurnal Matrix, di sini ada tertulis impact factornya 1,8. Impact factor ini secara umum menggambarkan seberapa berdampak hasil penelitian kita. Indikator yang digunakan biasanya kalau hasil penelitian kita disitasi oleh para peneliti lainnya. Nah, ini terkait dengan impact factor. Lalu yang selanjutnya itu adalah review proses. Dan saya merasa bahwa semua jurnal yang terindeks Scopus ataupun Web of Science itu pasti peer review. Artinya apa peer review? Artinya jurnal ketika kita submit ke publisher, jurnal tersebut akan direview oleh rekan-rekan ataupun oleh peneliti lainnya yang bidangnya sama. Nanti saya juga akan share contoh proses reviewer dari contoh proses review dari sisi reviewer. Lalu faktor berikutnya itu adalah publishing modelnya. Jadi kita bisa melihat apakah kita mau publikasikan hasil kita di open access atau di close access. Biasanya kalau untuk open access jurnal, berdasarkan pengalaman saya, lebih cepat. Jadi 3 bulan itu udah selesai. Teman-teman yang lain ada mayoritas dalam kurun waktu 1 tahun, dalam kurun waktu 6 bulan, jurnalnya sudah terpublikasikan. Namun, biasanya open access itu peneliti yang harus bayar. Jadi kita yang harus membayar jurnal. Dan harganya sangat mahal, beragam, mulai dari kalau open access jurnal di Indonesia itu biasanya 2 juta bisa dapat, tapi kalau jurnal-jurnal yang internasional, misalkan jurnal-jurnal yang MDPI dan lain sebagainya, itu bisa sampai 30 juta, 40 juta. Itu memang lumayan mahal untuk open access. Sedangkan closed access atau yang tradisional biasanya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nanti saya juga akan berbagi di slide berikutnya. Jurnal itu kadang-kadang butuh waktu 1 tahun, ada yang 2 tahun. Karena apa? Karena yang pertama, closed access ini yang mereview itu sebenarnya sukarela. Jadi kita harus menunggu sampai ada peneliti lain yang mau mereview jurnal kita. Makanya butuh waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan open access. Tetapi kita biasanya tidak ada EPC atau tidak ada biaya tambahan untuk mempublikasikan hasil penelitian kita. Nah, selanjutnya yang perlu kita consider itu adalah submission to first decision. Jadi pertama kali kita submit jurnal, kita mendapatkan kabar pertama, artinya balasan pertama dari editor itu berapa lama. Dan hampir semua jurnal itu mencantumkan durasinya. Contohnya yang di sini, nanti Bapak Ibu bisa lihat jurnal-jurnal yang lain juga. Submission to first decision itu 26 hari. Artinya ketika saya submit jurnal saya membutuhkan waktu 26 hari untuk menerima kabar. Apakah jurnal saya itu dapat revisi minor, dapat revisi mayor, atau ditolak, dan lain sebagainya. Jadi ini pun salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan.
Lalu selanjutnya itu adalah journal reputation. Kita harus hati-hati dengan predatory publisher. Biasanya kalau untuk nama-nama publisher, predatory publisher itu kalau di Indonesia kadang-kadang dari Dikti mereka juga mengeluarkan list jurnal yang punya indikasi sebagai jurnal prediktor, predatory gitu. Kemarin dari MDPI pun ada memberikan list jurnal-jurnal mereka yang predatory gitu. Jadi kita perlu mencermati hal ini baik-baik. Dan selanjutnya itu adalah language requirements. Jadi sebenarnya kalau language requirement, kalau untuk kita itu kita bisa memutuskan kita mau jurnal lokal atau jurnal internasional. Biasanya kalau kita mau ke jurnal lokal, jurnal-jurnal yang terindeks Sinta pun itu masih kita masih bisa submit dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita punya topik yang kira-kira sangat bagus atau sangat menarik atau kira-kira kita merasa bahwa topik ini mempunyai impact yang besar, alangkah lebih baik kalau kita memilih yang bahasa Inggris karena itu memperluas atau meningkatkan memberikan kita peluang yang lebih besar untuk disitasi oleh peneliti asing, peneliti yang menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, ini kira-kira beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Lalu selanjutnya saya ingin berbagi tentang indexing. Jadi ada dua, ada Web of Science dan ada Scopus. Nanti teman-teman juga bisa berbagi tentang ini, karena saya juga kurang, karena kita kalau misalkan teman-teman dosen di di Sinta ya, di Sinta ya Pak ya, yang ada untuk indexing dosen kita itu di Sinta kan ya. Saya udah lama nggak buka, saya punya Di portal betul. Sinta ya. Ya, Di Sinta ya. Nah, Ya. itu kan ada indexing, tapi kita pasti dulu saya juga bertanya-tanya ini Web of Science ini apa gitu, karena ada indexingnya, tapi nilai kita kan nol semua ya Bapak Ibu. Saya juga nol juga gitu. Dan ternyata Web of Science ini juga salah satu indexing yang keluarannya dari Clarivate. Kalau Scopus itu kan Elsevier. Nah, Web of Science ini ternyata banyak digunakan oleh peneliti-peneliti di luar gitu. Cuma ini gratis, kita bisa coba, tapi untuk mendapatkan fasilitas yang lebih banyak itu memang dia berbayar. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buka saja nanti webnya, itu ada di Web of Science gitu. Diketik nanti langsung ada ininya. Ini contoh yang untuk Web of Science. Nah, contohnya itu bagaimana kita mencari jurnal yang bagus. Misalkan kita sudah ada penelitian dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui jurnal apa yang bagus atau mau submit jurnal di mana gitu. Nah, ini contohnya. Jadi Bapak Ibu ketika misalkan melihat area dari satu website ini, Web of Science, Bapak Ibu bisa mencari topik. Jadi ada filter dan Bapak Ibu bisa mencari topik penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Jadi ada yang sangat spesifik di bidang computer science dan networking, atau khusus untuk information system, ada yang khusus untuk computer science application. Jadi ada macam-macam. Kita mencari jurnal yang sesuai dengan bidang kita gitu. Jadi ketika kita sudah tahu bidang kita, misalkan computer science, artificial intelligence, atau information system, teori and method, Bapak Ibu tinggal cari saja di Web of Science ini, itu kita bisa search secara umum, tampilannya itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat jurnal ini kira-kira itu kalau untuk di impact factor-nya, GIF-nya ini, dia ada di kuartil berapa dia? Dia jurnal Q1, Q2, Q3, atau Q4. Bapak Ibu bisa filter aja di sini. Nah, kebetulan semua jurnal yang sekarang saat ini itu masih menggunakan data tahun 2023. Karena biasanya antara bulan April, Mei, mereka baru mengeluarkan indeks untuk tahun sebelumnya. Jadi sekarang sepertinya semua orang sedang menunggu hasil indeksasi dari tahun 2024. Tapi sementara semuanya masih pakai yang tahun 2023.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih nanti mau jurnal yang Q berapa, lalu Bapak Ibu juga bisa urutkan impact factor-nya atau total citasinya, lalu edisinya. Nah, edisinya ini kalau untuk Web of Science biasanya mereka itu dibagi-bagi lagi. Jadi ada yang namanya ESCI, ada SCIE, ada SCI, jadi ada SSCI, jadi ada sangat banyak, mereka punya indexing detail lagi. Nah, Bapak Ibu bisa pilih Bapak Ibu mau yang mana gitu. Dan ini kategorinya, lalu jurnalnya. Karena kalau kita tidak tahu misalkan pertama kali mau submit di jurnal mana, itu akan membingungkan juga kan ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau jurnal internasional harus submit di mana gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, cara yang paling gampang menurut saya itu adalah dengan cara kita bisa melihat di indexing Web of Science atau di Scopus. Contohnya ini tadi, jadi ketika saya memfilter 3 topik atau 3 bidang ilmu, saya dapat 517 jurnal. Jadi saya akan lihat sesuai dengan penelitian saya, kalau mungkin penelitian saya originality-nya nggak bagus-bagus banget, mungkin saya mau mencoba submit di jurnal Q2 dulu, mungkin seperti itu. Atau saya yakin banget nih kalau jurnal Q1 saya udah memenuhi standarnya, maka saya bisa langsung lihat beberapa jurnal yang ada di Q1. Jadi yang pertama itu adalah kita cek dulu jurnal apa saja yang tersedia di Web of Science atau di Scopus. Lalu selanjutnya, ini juga contoh yang berikutnya, ini contohnya ketika tadi saya menggunakan 3 bidang ilmu. Jadi kalau saya mau lebih spesifik lagi, saya benar-benar sudah tahu apa yang menjadi topik saya, maka saya bisa lebih spesifik lagi dan saya hanya dapat 144 jurnal. Jadi ini nanti tergantung dari Bapak Ibu mau filter berdasarkan apa gitu. Jadi ini contohnya. Jadi ketika kita klik, dia akan menjelaskan informasi yang sama, seperti yang di halaman Journal of Classification yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini bisa kelihatan. Nah, ini itu ada 1/144. Ini terkadang juga penting, ada beberapa peneliti itu melihat ini gitu. Jadi artinya dia ada 144 jurnal di bidang computer science, theory and methods. Dan jurnal SCM ini itu peringkatnya nomor 1. Jadi mereka baginya itu, 144. Berarti kalau peringkatnya segini, kuartil pertama, berarti dia Q1, ini jurnal Q2, Q3, Q4. Dia metodenya seperti itu, dia bagi per kuadran. Nah, ini contoh detailnya untuk SCM Computing Survey, sama Bapak Ibu juga masih bisa lihatnya. Cuman bedanya adalah, kalau yang ini informasi ditampilkan di halaman Web of Science, tapi ketika yang sebelumnya tadi, dia ditampilkan di halaman informasi jurnalnya. Nah, beberapa peneliti mereka pengen validasi benar nggak datanya yang di jurnalnya sama yang di indexing. Jadi mereka kadang-kadang bukanya itu ceknya jadinya double check. Jadi contohnya ini kadang-kadang juga menjadi consideration kita 4 issue per years karena peluang untuk diterima itu mungkin lebih besar kalau dia terbitnya sering. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita perlu memastikan juga cara yang kedua itu adalah ketika kita sudah tahu jurnal mana yang mau menjadi tujuan kita bisa melihat lebih detail. Kira-kira contoh jurnal yang sudah publish itu yang seperti apa sih? Karena mereka punya karakteristik masing-masing. Oh, kalau dalam hal ini jurnal SCM berarti kalau saya lihat mereka itu jurnal yang paling sering disitasi misalkan atau topiknya itu seperti apa? Saya bisa lihat oh ada yang tentang transformer, ada tentang deep learning untuk anomaly detection, terus mereka juga menerima jurnal-jurnal literatur review, survey of deep active learning, lalu mereka juga ada jurnal yang terkait dengan graf, seperti itu. Jadi langkah yang berikutnya kita bisa melihat kira-kira penelitian detail yang seperti apa yang bisa diterima di jurnal itu. Jadi kita lihat lihat modelnya gitu, modelnya seperti apa. Ini. Nah, berikutnya itu selain Web of Science itu adalah Scopus. Jadi indexing Scopus kita bisa lihat di halaman indexing Scopus, sama saja kita juga bisa memfilter, cuman memang mereka punya punya kriteria atau topiknya memang
subjek area. Di sini subjek area itu beda-beda. Ini subjek areanya beda-beda. Jadi kalau yang tadi saya pakai computer science bla bla bla, di sini dia subjek areanya, tree-nya itu lebih spesifik juga. Dia ada information system, computer science bla 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 seperti ini. Bapak Ibu juga tinggal pilih sama subjek area. Nah, beberapa peneliti mereka suka mendownload dulu gitu. Jadi untuk memutuskan kira-kira jurnal mana yang akan menjadi tujuan publikasi, download dulu Excel-nya gitu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa download Scopus source list, bisa di-download semua nama jurnal, lalu nanti dibuat perbandingan kira-kira jurnal mana yang mau menjadi tujuan Bapak Ibu. Itu juga bisa. Jadi ini untuk filtering, Bapak Ibu silakan bisa main-main di sini, mau yang jurnal yang seperti apa gitu. Nah, ini contoh halaman lain, ini jurnal di bidang data mining juga, di bidang apa ya, di bidang ICT ya, di bidang komputer secara umum, ini jurnalnya ITB. Ini kemarin penelitian saya dengan profesor saya masukin ke jurnal ITB itu Q3. Bapak Ibu juga bisa melihat informasi jurnal informasi ranking jurnal tersebut di halamannya sendiri gitu. Kalau misalnya kayak contoh ITB, dia Q3, terus dia ada sertifikat Sinta seperti ini, Bapak Ibu juga bisa cek di sini. Dan bisa masukin juga nama jurnalnya di Web of Science untuk memastikan misalkan jurnal ini terindeks Web of Science gitu atau terindeks Scopus. Ini itu kira-kira apa ya, gambaran tentang jurnalnya. Nah, sebelum kita bicara detail tentang penelitiannya, kita masih lanjut lagi terkait dengan manuskrip. Yang ingin saya berbagi itu adalah pengalaman saya ketika saya submit manuskrip. Karena kalau tentang aturan atau kiat-kiat atau apa, saya rasa itu ada banyak sekali di internet sekarang. Semua orang juga kayaknya banyak yang pakai apa ya, pakai tanya dengan ChatGPT lah, tanya dengan Gemini, tanya dengan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sekarang digunakan oleh para peneliti. Maka dari itu saya berpikir bahwa saya akan berbagi tentang pengalaman saja gitu. Nah, ini untuk submit manuskrip. Ini saya mau memberikan beberapa contoh. Jadi misalkan untuk penelitian itu ada berbagai macam cara atau ada berbagai macam cara publikasi. Salah satunya itu adalah by paper invitation. Nah, kebetulan ini dari prof saya mendapatkan paper invitation. Jadi kalau misalkan satu peneliti itu kontribusinya banyak, biasanya jurnal itu mengenali dan dia memberikan free EPC free. Jadi free biaya administrasi. Jadi tidak perlu bayar. Contohnya jurnal ini. Prof saya ada bilang, oh jurnal ini sebenarnya nggak bagus karena kan MDPI banyak konotasinya negatif gitu karena dia jurnalnya banyak jurnal yang terindikasi predatory. Tapi jurnal ini indeks impact factornya lumayan juga gitu. Terus dia juga Q1 dan dia juga terindeks SCI. Jadi kenapa nggak kita coba aja gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan beliau. Jadi salah satu caranya selain kita submit sendiri atas kemauan kita juga bisa mendapatkan invitation dari jurnal tersebut. Ini contoh salah satu invitation. Nah, lalu yang tadi saya berbagi bahwa di dalam dunia nyata ternyata kadang-kadang memang kadang-kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Contohnya yang ini, jadi ini jurnal, ini saya submit jurnal ini tuh tahun 2024. Jadi tanggal 28 Januari 2024. Tapi ada kalanya kita mendapatkan first response itu, nih. Jadi ada kalanya kita dapat respon itu tuh baru 1 tahun kemudian gitu. Jadi ini terjadi gitu, bahwa tanggal 14 Januari 2025 itu baru dapat. Karena ini jurnal yang close access, jadi antriannya sangat panjang dan mungkin tidak semua orang mau mereview gitu. Makanya kadang-kadang hal ini terjadi.
kita butuh waktu 1 tahun. Dan setelah saya submit hasil revisi saya dari bulan Januari, sekarang bulan April, itu pun masih menunggu. Jadi sekarang pun belum ada kabar gitu. Jadi memang butuh kesabaran ekstra ketika kita submit manuskrip kita. Gitu. Oh ya, Bapak Ibu, karena saya berbagi pengalaman, nanti jika di sesi tanya jawab, kalau memang ada yang ingin bertanya teknisnya, bagaimana cara submitnya, dan harus buat account, harus bagaimana, nanti kita bisa bahas di bagian tanya jawab. Baik, lalu yang tahap berikutnya itu adalah manuskrip kita itu mendapatkan review. Jadi pertama kita submit dulu, lalu yang kedua itu mendapatkan review. Nah, ini adalah hal yang paling penting yang menurut saya. Dulu saya juga tidak terlalu tahu bagaimana cara merespon reviewer, tapi ketika kuliah, supervisor saya mengajarkan bahwa ketika kita mendapatkan mendapatkan hasil review, ada baiknya kita merespon reviewer dengan letter. Jadi biasanya kita selalu menyiapkan response letter atau menyampaikan ini sepatah dua patah. Contohnya seperti ini. Jadi menurut saya ini cara yang paling ini lumayan efektif gitu. Jadi dan sopan gitu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi first of all, kita Bapak Ibu kalau mau foto juga nggak apa-apa, saya rasain juga bukan rahasia lah. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan terima kasih kepada reviewer yang sudah mau mereview jurnal kita, lalu kita menekankan bahwa kita memberikan klarifikasi atau jawaban di bawah ini gitu. Nah, biasanya reviewer itu memberikan respon beberapa sangat detail. Misalkan di line sekian harus merevisi bagian ini, line sekian harus merevisi bagian ini. Nah, contohnya ini. Jadi ini contoh dari reviewer 1. Ini udah saya summary ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau belum di summary dia di sistem biasanya. Nah, jadi misalkan ini reviewer 1 dia bilang, "Oh, paper ini menarik, tapi kamu tidak menjelaskan metodenya secara clear," gitu. Contohnya yang pertama dia bilang bahwa saya menuliskan ada banyak sekali statistical literature di dalam topik clustering categorical data, tapi saya nggak ada citasi itu gitu. Artinya saya harus merespon, oke, saya akan menambahkan beberapa literatur review. Atau yang bagian kedua, bagian teknis, misalkan teorem yang saya buat itu ada tidak terlalu jelas, misalkan antara variabel W dan variabel U itu tidak jelas. Maka saya harus menjelaskan itu secara detail atau adanya ketidakkonsistensian di dalam penulisan teorem saya. Jadi saya harus menjelaskan gitu, oh variabel W itu adalah weight, U itu adalah partition matrix, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ketika saya menuliskan response to the reviewers comments, ini adalah satu dokumen terpisah. Dokumen yang lain itu adalah dokumen manuskrip itu sendiri yang saya highlight dengan tulisan warna merah gitu. Jadi reviewernya enak baca, ada email responsnya, lalu dia bisa ngelihat manuskripnya. Jadi bagian mana manuskrip yang harus direvisi dan apa yang direvisi secara garis besar. Ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua itu adalah ini sebenarnya adalah kesalahan yang kurang cermat lah yang pernah saya lakukan gitu. Jadi tentang referensi. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu sebelum submit ke jurnal itu menggunakan reference format mereka. Karena setiap jurnal mereka memiliki spesifik references format. Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan EndNote, bisa menggunakan Zotero gitu. Itu Bapak Ibu bebas. Kebetulan saya pakainya EndNote. EndNote itu bisa terintegrasi langsung dengan Web of Science. Jadi lebih enak gitu. Kalau Bapak Ibu pakai Mendeley, dia terintegrasi langsung dengan Elsevier, dengan Scopus. Jadi ini preferensi Bapak Ibu. Ini contohnya, jadi dijelaskan gitu oleh reviewer bahwa biasanya kalau untuk kesalahan format, dia langsung balikin di
3 hari langsung balikin gitu. Jadi belum sampai ke editor, biasanya dalam tahap desk rejection. Jadi namanya desk rejection, mereka langsung reject kita punya gitu. Baik, selanjutnya adalah ini tahap yang keempat, manuskrip get review. Dan selanjutnya itu adalah decision accept or reject gitu. Ini contoh untuk rejected email. Jadi dia itu ada dua. Jadi selain di sistem, mereka juga memberikan notifikasi via email karena kan kita tidak setiap hari kita membuka portal gitu. Jadi kita bisa langsung lihat di email. Ini contohnya, ada banyak alasan mengapa manuskrip kita ditolak, di-reject. Salah satunya itu adalah yang tadi itu balik lagi ke bagian pertama, kenapa kita benar-benar harus menyamakan topik kita dengan tujuan publikasi kita. Karena contohnya seperti ini jurnal computational intelligence. Jadi dia tolak karena menurut dia topik yang saya ajukan itu sebenarnya lebih cocok untuk optimisasi gitu karena saya waktu itu menggunakan meta heuristik. Jadi menurut mereka ini nggak begitu cocok dengan topik mereka gitu tentang komputasi misalkan seperti itu. Nah, lalu yang kedua selain rejected email, jadi ada banyak macam. Yang berikutnya juga kadang-kadang kedalaman dari hasil penelitian. Mungkin penelitian kita itu originality-nya tidak terlalu cukup, tidak terlalu kuat, maka kita pun juga bisa di-reject. Nah, yang kedua ini contoh proofreading. Nah, untuk proofreading sendiri, Bapak Ibu untuk proofreading sendiri biasanya memang udah tahap akhir sebelum publishing gitu. Ini contoh, maaf saya tidak menyampaikan detail manuskrip atau isinya. Jadi ini contoh saja dari email-email yang pernah saya dan Prof terima gitu. Nah, untuk proofreading ini juga sebenarnya kalau kita bicara soal biaya itu beda-beda juga. Jadi ada jurnal yang mewajibkan kita membayar biaya proofreading karena mereka mau proofreading-nya itu penulisannya pakai style yang sudah disamakan oleh ahli bahasa mereka gitu. Tapi ada juga yang kita bisa proofreading sendiri dan mereka bisa terima gitu. Nah, lalu yang berikutnya ini contohnya kalau misalkan email kita diterima gitu. Jadi ini sebenarnya hanya contoh aja bahwa ada beberapa jenis jenis kriteria gitu. Jenis decision. Nah, yang berikutnya itu adalah transfer. Jadi ini jurnal yang lain lagi, ini jurnal Soko ini soft computing. Jadi contoh jurnal ini bentar saya coba lihat. Ini dulu saya submit tuh tahun 2000 pertengahan 2022. Terus setelah proses 6 bulan itu ini dapat reject. Nah, ketika di reject itu ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita sebenarnya tidak perlu mengubah total kita punya manuskrip, tetapi dari pihak editor mereka langsung bisa mentransfer jurnal kita. Keuntungannya adalah kita hemat waktu. Tapi kalau kita tidak mau ya kita bisa, nanti biasanya mereka kasih pilihan, kita mau transfer ke jurnal apa saja gitu. Tapi kalau kita memang tidak cocok ya udah kita withdraw aja kita punya penelitian. Ini yang keputusan yang perlu kita pilih juga. Selain dari dua pilihan tadi. Baik, berikutnya ini dari sisi reviewer. Kebetulan sekarang saya jarang review, tapi ini contoh dari sisi reviewer. Menurut saya adalah penting untuk melihat dari dua sisi. Yang pertama, kita sebagai orang yang melakukan penelitian dan kita submit penelitian kita. Yang kedua adalah kita melihat penelitian orang lain dari sisi reviewer. Karena apa? Karena itu seperti mirror, seperti cermin. Kita memposisikan diri kita sebagai reviewer. Jadi ketika kita menulis penelitian kita sendiri, kita pun bisa menggunakan kacamata kita sebagai reviewer. Jadi ini memberikan impact terhadap hal-hal yang detail, hal-hal yang mungkin sebagai penulis kita abaikan, tapi bagi reviewer itu penting. Nah, ini contoh dari final decision. Ketika itu saya juga
ada review satu manuskrip, misalkan ini contohnya saya screenshot yang detailnya seperti ini. Ini contoh reviewer ketika review soft computing misalkan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita review jurnal, biasanya jurnal itu bukan seperti ini. Misalkan ketika kita submit penelitian kita di jurnal tersebut, biasanya jurnal tersebut editornya itu melihat profil kita dan mereka itu menawarkan kita itu sebagai reviewer, karena ada banyak juga teman-teman yang bertanya gimana cara jadi reviewer di jurnal-jurnal internasional. Caranya itu adalah kita submit ke jurnal tersebut, dan jurnal tersebut itu kadang-kadang memberikan peluang buat kita untuk menjadi reviewer di jurnal tersebut. Ini reviewer ya Bapak Ibu, bukan editor. Nah, ini contohnya, contoh halaman reviewer. Nah, untuk reviewer sendiri, Bapak Ibu itu setelah selesai menjadi reviewer, itu kita kadang-kadang mendapatkan kalau di sini, kalau dari soft computing dia dapatnya itu ORCID Deposit Authorization. Ada beberapa jurnal lain dapatnya itu sertifikat. Ini contoh yang di soft computing. Jadi misalkan kita review, ini yang saya konekkan cuma satu jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah review beberapa jurnal, Bapak Ibu bisa dapat beberapa gitu. Bisa 1, 2, 3. Ini tergantung Bapak Ibu mau mencantumkan atau tidak. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan buka halaman ORCID Bapak Ibu, misalkan ini halaman ORCID saya, ada tulisan gitu, saya pernah mereview. Mungkin bagi beberapa kalau kita mungkin di Indonesia, kalau reviewer kan tidak bisa ada kum ya. Kalau editor baru ada ya Pak ya, kum. Saya agak lupa. Tapi kalaupun bisa, ini berarti bisa kita pakai untuk laporan juga gitu. Keaktifan kita sebagai peneliti, sebagai reviewer. Ini contoh yang untuk di ORCID. Nah, lalu yang kedua ini misalkan contoh reviewer di Intelligent and Fuzzy System. Nah, kalau untuk jadi reviewer di jurnal ini, di Journal of Intelligent and Fuzzy System, dia nggak connect ke ORCID, tapi dia memberikan sertifikat. Contohnya ini, jadi ketika kita selesai melakukan review, dia akan memberikan sertifikat buat kita. Dan pertanyaannya itu, dulu saya bertanya-tanya, saya bilang sama prof saya, gimana kalau saya mereject reviewer gitu, karena kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk mereview, dan prof saya bilang nggak apa-apa, di-reject aja gitu. Kalau memang kita nggak mau. Contohnya ini, jadi dia tuh kasih kita 19 invitation, tapi kita menolak mereview, misalnya saya menolak mereview 17. Itu nggak apa-apa. Jadi itu tidak akan berkontribusi terhadap nama kita jelek atau apa, sebenarnya enggak. Itu kan cuman sukarela aja, karena kan jurnal ini kan jurnal yang tidak ada tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengiyakan gitu. Dan lebih baik jurnalnya itu, karena ini semuanya terdokumentasi di sistem, memang lebih baik ketika kita dapat invitation, kita pun juga menolaknya dengan baik gitu. Karena kalau enggak kan dokumentasinya dokumennya kan jadinya nggak baik gitu. Jadi kita mungkin tidak terlalu baik gitu untuk kita punya track record gitu. Ini contoh. Ya, track record peneliti di jurnal itu gitu. Juga salah satu hal waktu itu saya juga pernah diskusi dengan prof saya, kalau misalkan kita udah dapat dapat revisi minor atau revisi mayor, tapi kita menolak untuk mengembalikan atau menolak untuk merevisi, itu pun juga tidak baik, karena semuanya track record-nya tuh ada gitu. Jadi kalau kita mau submit lagi di jurnal yang sama, agak sulit gitu kalau mereka melihat profil kita. Nah, itu tadi tentang penelitian, dan selanjutnya saya baru masuk ke berbagi penelitian S3 saya. Jadi apa yang mau kita teliti gitu. Jadi bagaimana kita memulainya. Nah, untuk kasus saya mulai dari topik yang sebenarnya memang
saya lanjutkan topik dari S2 saya. Ketika S2, kakak kelas saya Pak Marinus, saya waktu itu topiknya tentang data mining. Jadi saya pun juga tetap ngambil topik data mining. Oh, Tuh, dan saya ya. jadi waktu itu saya clustering. Jadi saya juga tetap sama Pak, saya tetap clustering juga. Tapi waktu itu clusteringnya numerical data dan sekarang saya clusteringnya categorical data. Nah, Iya, Pak yang Agus. Ya. iya Pak. Pembimbingnya Pak Agus, S2. Oh, Pak Ashari sekarang udah jadi profesor. Oh, Profesor ya, Ashari betul. SN. Siap. Iya, Ya, Pak siap. Ashari SN. Ya, Asari SR. Ini satu hal yang lucu juga nih. Maaf, keluar dari topik. Anaknya Pak Ashari SR ternyata kakak kelas saya. Jadi anaknya Pak Ashari ngambil S2 di lab yang sama, lab data science. Oh, di Taiwan juga. Oh, mantap, Pak. Iya, jadi lucu juga papanya kan dosen saya, anaknya satu satu lab dengan saya. Waktu itu waktu masih sekolah di UGM, anaknya masih SMP kalau nggak salah. Oh, waduh, kita udah 50 hampir kuliah. Kita kayaknya kuliahnya Maria, ini. cepet tuh, Maria. Ya, baik. Itu tadi tentang publikasi ilmiah. Dan selanjutnya saya akan berbagi tentang penelitian saya. Jadi bagaimana mencari topik penelitian atau apa yang saya lakukan selama saya kuliah. Nah, saya suka sekali dengan ilustrasi ini dan saya merasa ilustrasi ini digunakan di mana-mana dan semua orang itu pernah melihat ilustrasi ini, terutama yang poin di sini gitu. Bahwa sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Itu sebenarnya kalau kita gambarkan penelitian itu sebagai lingkaran dan kita terus memperluas atau kita dari lingkaran ini kita memperluas atau memfokuskan bidang ilmu kita dari kita sekolah SD, lalu semakin besar ketika kita kuliah S1, kita juga mulai spesifik bidang ilmu kita. Oh, misalkan dulu kuliah teknik informatika, kuliah computer science, tapi spesifiknya masih terlalu apa masih general di bidang computer science atau dulu waktu saya S1 misalkan spesifiknya itu di bidang software engineering. Lalu ketika kita kuliah S2 semakin tajam penelitian kita semakin spesifik. Ketika kita membaca literatur review, membaca research paper, kita semakin mendalam, kita semakin mendalami topik yang kita geluti itu dan lama-lama ketika kita mempush batasan-batasan dari ilmu pengetahuan itu, kita akan mendapatkan gap, mendapatkan oh ternyata setelah bergelut dengan bidang ilmu ini, kita tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita kembangkan, ada sesuatu yang kurang. Atau dalam istilah ilmiah itu adalah future works. Jadi limitation and future works. Jadi kita tahu limitation di bidang data mining, misalkan di bidang saya, limitation di bidang data mining, khususnya untuk clustering, categorical data, kekurangannya adalah A, B, C, D. Nah, itulah yang kita cari solusinya. Itulah yang kita cari solusinya. Jadi sebenarnya PhD sendiri itu adalah beyond the boundaries, kita melampaui dari lingkaran pengetahuan yang sudah ada dan menemukan sesuatu yang baru. Nah, kontribusi kita yang kayak jerawat inilah yang sebenarnya adalah kontribusi kita terhadap bidang ilmu yang kita geluti selama bertahun-tahun itu. Jadi kalau kita lihat pada akhirnya memang cuma secuil, tapi kita tetap berharap, kita tetap meyakini bahwa sesuatu yang kecil itu bisa berdampak bagi bidang ilmu kita itu. Itu. Nah, selanjutnya saya akan berbagi tentang tahapan pertama yang saya lakukan dan saya meyakini bahwa ini adalah tahapan yang dilakukan mayoritas orang ketika kita mau melakukan penelitian di bidang ilmu kita, yaitu mulai dengan membaca dan memetakan pengetahuan kita, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh orang lain dan spesifiknya seperti apa yang mereka lakukan. Nah, ini contoh literatur review, tapi saya akan jelaskan secara umum karena saya juga percaya bahwa topik kita juga beragam, tidak cuma clustering aja, ada banyak. Nah, saya akan mulai berbagi
Yang pertama ini adalah literature review. Yang kedua saya akan berbagi tentang technical research saya. Nah, yang saya tampilkan di layar ini adalah taksonomi dari clustering categorical data. Ini adalah hasil dari mapping atau output akhir dari literatur review saya itu kira-kira seperti ini. Jadi saya membaca, kalau di referensi itu ada 200-an literatur review hasil akhirnya yang ditulis, dan dari semua literatur review itu saya mencoba memetakan topik clustering categorical data saya itu ke dalam beberapa bidang, dalam beberapa variabel. Yang pertama itu tipenya, teknik, distance function, attribute weighting, cluster validity, datasetnya, lalu optimization-nya. Nah, sebenarnya untuk ini sendiri, selama kita kuliah, ini memang akan terus bertumbuh, tapi setidaknya kita sudah membuat sebuah fondasi yang kita tahu bahwa topik kita kita udah membuat fondasi, setidaknya kita tahu apa yang menjadi gap dari semua ini gitu. Ini adalah taksonomi, dan menurut saya ini penting banget taksonomi yang harus kita ketahui di bidang yang kita geluti. Nah, lalu bagaimana memulainya? Jadi ada satu guide yang umum digunakan oleh para peneliti untuk membuat literatur review. Mereka menggunakan Prisma Guides. Jadi contohnya itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah research design prosedur yang saya lakukan. Prosesnya itu saya gabungkan Prisma dengan bibliometric analysis prosedur. Nanti kita bisa diskusi karena ada banyak sekali contoh literatur review. Jadi ketika kita bicara literatur review, itu nggak cuma literatur review yang berdiri sendiri. Ada bibliometric analysis, ada meta-analisis, itu ada banyak. Nah, maka dari itu saya menggabungkan Prisma dengan bibliometric analysis. Jadi yang pertama, kita harus mendefine dulu tujuan dan ruang lingkup dari studi kita. Dan ini berlaku secara umum. Lalu yang kedua, kita harus menentukan batasan. Batasan itu adalah apa yang menjadi inclusion kriteria apa saja yang mau kita ambil, atau kriteria apa saja yang tidak menjadi fokus kita. Lalu selanjutnya kita memilih indexing yang tadi. Jadi Bapak Ibu mau pilihnya berdasarkan Scopus atau berdasarkan Web of Science, atau ada juga yang berdasarkan Google Scholar aja, itu juga boleh. Jadi ini terserah kita, dan saya memilih untuk membuat literatur review berdasarkan Web of Science. Nah, selanjutnya ini adalah hal-hal yang teknikal. Ketika kita mengambil semua artikel, Bapak Ibu juga bisa menentukan formatnya ini sesuai dengan bibliometric tools yang Bapak Ibu gunakan. Misalkan kalau Bapak Ibu gunakan Mendeley, maka bisa gunakan format yang sesuai dengan Mendeley. Kalau menggunakan EndNote, pakai retrieve artikel yang sesuai dengan EndNote. Dalam hal ini saya pakainya itu CSV dan RIS. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam screening proses. Jadi pada awalnya untuk keyword itu masih sangat luas. Saya dapat 1.700 artikel. Dari 1.700 artikel itu saya retrieve artikelnya itu 567. Terus habis itu saya membersihkan data itu 567 yang tadi. Lalu habis itu saya screening lagi. Nah, screening ini Bapak Ibu membaca sekilas abstraknya, lalu metodenya, lalu kontribusinya, future works-nya apa, limitation-nya apa, Bapak Ibu baca, Bapak Ibu screening aja gitu, text screening, kira-kira mana yang baik, mana yang cocok dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan utamanya, bukan tujuan utama, ini proses utamanya yang banyak memakan waktu, yaitu kita melakukan analisis. Nah, analisis di sini saya bagi dua, yang pertama itu kuantitatif, yang kedua kualitatif. Nah, yang terakhir adalah hasilnya taksonomi yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, itu adalah hasil akhirnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini Prisma flow diagram. Untuk format Prisma flow diagram ini Bapak Ibu bisa download, bisa ketik kata kunci Prisma gitu di Google, nanti dapat gitu. Dapat formatnya mau yang mana. Biasanya kalau untuk literatur review
jurnal-jurnal itu maunya kita ikutin standar yang sudah ada gitu. Makanya saya pakainya ya Prisma. Nah, di Prisma ini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi, misalkan kalau dari saya itu berdasarkan, jadi sebelum saya melakukan literatur review saya juga membaca literatur review orang lain. Nah, yang saya baca itu ada 6 literatur review sebelumnya yang saya jadiin acuan. Contohnya, literatur review dari penulis A itu dilakukan pada tahun 90 sampai tahun 2010. Tapi setelah itu tidak ada lagi literatur review. Maka dari itu saya meneruskan literatur review sebelumnya, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun sekarang, misalkan seperti itu. Atau saya melanjutkan penelitian, meneruskan literatur review dari peneliti sebelumnya dalam konteks bidang ilmu. Dalam konteks misalkan yang dulu itu dia literatur review-nya hanya clustering continuous data, tapi saya melanjutkan atau saya memperkaya literatur review sebelumnya dengan tipe data yang mixed data atau tambahkan dengan yang categorical data. Jadi ini kita menuliskan kira-kira berapa jumlah literatur review yang kita gunakan dari peneliti sebelumnya. Nah, selanjutnya ini adalah jumlah jurnal yang kita gunakan dari awal sampai proses akhir, kira-kira setelah kita screening itu ada berapa jurnal. Jadi ini pada akhirnya berapa jurnal yang kita pakai. Contohnya ini sama seperti yang proses di atas tadi tahapannya, tapi ini lebih detail dan menjelaskan sesuai dengan Prisma gitu. Nah, yang di tabel 2 ini adalah yang tentang inclusion dan exclusion tadi. Jadi misalkan saya membuat batasan keyword dan database saya. Jadi untuk keyword saya gunakan clustering. Lalu saya hanya menggunakan 2 kata kunci, clustering dan categorical data. Artinya Bapak Ibu kalau sudah tahu kira-kira topiknya apa, ketika Bapak Ibu memfilter artikel dari jurnal tersebut, misalkan saya mau di jurnal Scopus, maka saya masukkan keywordnya 2 aja gitu, clustering dan categorical data. Nah, untuk format query, Bapak Ibu tinggal lihat saja dari Scopus, mereka punya format query sendiri, dari Web of Science juga punya format query gitu. Dan biasanya sekarang nggak perlu pakai query lagi, tinggal drag and drop aja gitu. Clusteringnya mau and, mau or, itu bebas. Lalu publication year-nya saya pakai 2014 sampai 2023. Dan saya buat spesifik index date itu artinya jurnal kita terindeks pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu untuk document types, Bapak Ibu mau conference paper kah, mau artikel, atau mau book chapter, itu Bapak Ibu pilih document types-nya mau yang mana. Lalu language-nya bahasa apa, lalu research area-nya juga penting Bapak Ibu pilih, lalu terakhir ini adalah content screening. Jadi ini adalah jumlah artikel dari 1731, tahapannya setiap tahapan itu selalu berkurang. Pada akhirnya saya hanya membaca 64 paper saja, gitu, secara detail. Nah, ini contoh. Jadi ini saya hanya screenshot sedikit-sedikit dari jurnal yang sudah diterima. Jadi saya bagi 2. Yang pertama itu adalah kuantitatif. Untuk kuantitatif itu adalah performance analysis. Bapak Ibu bisa gunakan berbagai macam bar untuk menggambarkan hubungan antara, misalkan bar chart yang ini hubungan antara jumlah publikasi dan jumlah citasi. Nah, saya juga menyadari bahwa sebenarnya topik data mining ini udah hampir mentok sebenarnya. Kalau dilihat dari Web of Science, publikasinya itu tuh makin lama itu makin menurun. Memang yang paling puncak-puncaknya itu ada di tahun 2018, 2019. Tapi makin lama itu makin menurun dan ada topik-topik lain deep learning yang lebih fancy sekarang gitu. Yang lebih apa ya? Yang lebih bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia data mining. Meskipun tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh deep learning, terutama untuk data-data tabular. Lalu dalam bentuk publication titles, Bapak Ibu juga bisa, ini intinya untuk kuantitatif ini, Bapak Ibu bebas, maksud saya bebas itu Bapak Ibu
bisa gunakan beberapa pedoman, ada banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas bagaimana cara menulis literatur review atau apa saja yang perlu kita sintesa. Apa saja yang perlu kita sintesis dari para peneliti terkait bidang itu. Contohnya publication title, saya bisa melihat jurnal mana yang paling banyak mempublikasikan topik ini. Lalu berapa banyak artikel atau artikel apa saja yang paling banyak disitasi. Ini contoh jumlah artikelnya, jumlah citasinya 74 totalnya, lalu rata-rata citasi per tahun itu 8 seperti itu. Lalu ini publishernya paling banyak Elsevier, IEEE gitu. Lalu author yang paling banyak itu siapa di bidang ini gitu. Nah, yang kedua itu adalah kuantitatif sintesis. Nah, jadi maaf saya termasuk kuantitatif sintesis tetapi science mapping. Jadi yang pertama tadi itu dalam bentuk tabel lebih ke deskriptif analisis. Nah, yang kedua ini science mapping. Saya mendapati setelah mencoba beberapa tools, saya prefer menggunakan VOS Viewer. Nah, jadi ketika ini VOS Viewer ini inputnya adalah data CSV tadi, data RIS sama data CSV tadi. Jadi secara otomatis dia akan membuat mapping dari metadata kita. Jadi hal apa yang perlu diperhatikan untuk membuat ini, itu nomor satu adalah metadata. Metadata kita harus benar dan tepat, karena dia akan dia akan mengcluster sesuai dengan metadata kita. Nah, dari sini saya buatkan tabel. Jadi saya buat keyword network. Jadi dia ada co-citation network, ada keyword network. Nah, ini contohnya keyword analysis, saya mau melihat gitu, kira-kira keyword apa saja sih yang berdekatan gitu, keyword apa saja sih yang populer gitu. Ini koneksinya seperti apa. Contohnya, banyak banget jurnal-jurnal itu yang menggunakan keyword categorical data. Lalu saya bisa melihat misalkan, kalau misalkan distance matrix, dia punya korelasi dengan categorical attribute, dengan evaluation gitu. Soft computing, dia punya korelasi dengan data clustering, punya korelasi dengan outlier detection. Lalu outlier detection dia punya koneksi dengan distance. Artinya mungkin saja dengan menggunakan distance matrix yang berbeda, kita bisa mendeteksi outliers. Jadi dari sini saya buat analisis dalam bentuk tabel dan dalam bentuk dalam bentuk kata-katanya gitu saya jelaskan. Nah, yang kedua itu kita bisa gunakan hubungan antara para peneliti. Ini citation network, kita bisa melihat kira-kira, karena kan ada self citation, tapi kan kalau self citation itu kan tidak dianjurkan. Jadi kalau untuk citation network kita mau melihat kira-kira peneliti yang paling banyak disitasi atau peneliti yang paling banyak dijadikan base paper itu siapa sih gitu, dan papernya itu paper apa gitu. Ini papernya paper apa? Contohnya ini. Jadi misalkan si Cia ini paling banyak orang ada sekitar 15 peneliti lain yang terkoneksi dengan dia gitu. Jadi misalkan si misalkan si si Chang lah, anggaplah si Chang juga mengembangkan teori atau mengutip pustaka dari Chia et al gitu. Nah, jadi ini pun kita bisa melihat kira-kira peneliti mana yang paling berpengaruh di bidang data mining dengan data mining clustering untuk categorical data. Bu Maya, kalau angka ini otomatis atau Ibu yang isi? Ini otomatis semua, Pak. Otomatis semua ya? Oh, iya, iya. Jadi jangan kosong tahunnya, Pak. Di year. Kalau kita buat pakai EndNote atau pakai Mendeley, itu usahakan diisi semua itunya. Label-label atributnya itu kita isi semua. Jadi dia otomatis. Oke. Sebagian besar kadang-kadang kita emang kerja manual karena nggak otomatis ketika dia retrieve datanya. Jadi kita kayak harus ngecekin satu per satu. Oh ya.
Nah, selanjutnya ini adalah kualitatif. Jadi saya tidak tampilkan papernya secara utuh, tapi intinya adalah yang mau saya sampaikan adalah ketika kita melakukan kualitatif sintesis dan analisis, kita memetakan kira-kira dari semua paper yang ada, paper itu ngomongin apa aja yang terkait dengan bidang ilmu kita. Jadi ini adalah tahapan sebelum taksonomi, Bapak Ibu. Tadi di awal saya menampilkan gambar taksonomi, itu udah hasil akhir dari semua proses yang kita lalui ini. Jadi saya mundur ke belakang. Untuk mendapatkan taksonomi yang ada di halaman depan bagian paper ini, itu kita membutuhkan semua proses ini. Setidaknya saya melakukan semua proses yang lumayan panjang ini. Nah, jadi untuk kualitatif sintesis dan analisis, kita melihat kalau orang ngomongin clustering categorical data, orang itu ngomongin apa aja sih? Oh, ternyata orang tuh ngomongin atau para peneliti itu membagi. Clustering itu ada hierarchical dan partition clustering misalkan. Terus dia juga ada cara mengukur hubungan antar data poinnya, yaitu menggunakan distance matrix atau distance function-nya itu apa aja. Lalu dia juga ada weighting method. Jadi ada yang membobotkan, ada yang memberi bobot terhadap atribut, misalkan atribut weighting method. Lalu ada yang ada yang me, ada yang melakukan penelitian di bidang cluster validity juga. Oh, misalkan antara dua cluster yang dinilai itu adalah hubungan data point di dalam clusternya sendiri, tapi ada juga yang menggunakan between cluster validation, yaitu menggunakan membandingkan data point antar cluster. Nah, jadi ini beragam. Ada juga yang menggunakan beberapa jenis dataset yang berbeda gitu. Lalu untuk evaluasinya mereka juga menggunakan beberapa matrix, ada yang menggunakan ARI, ada yang menggunakan menggunakan accuracy dan sebagainya gitu. Nah, ini contohnya aja. Jadi saya buat dulu dalam bentuk tabel, setelah itu saya jelaskan. Nah, ini contoh beberapa tabelnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa direkap. Kalau saya rekapnya waktu itu pakai Excel, jadi saya rekap pakai manual Excel yang untuk ini gitu. Jadi satu sheet satu ini satu. Jadi dibuatin centang-centang kira-kira ini topiknya apa saja, datasetnya misalkan jadi nama kolom, terus nama papernya jadi di setiap record itu setiap row. Nah, itu saya centang-centangi yang pakai adult itu berapa berapa apa berapa berapa penelitian gitu. Misalkan yang pakai adult stretch itu ada 3 penelitian kayak gitu. Nah, ini tadi yang performance evaluation. Jadi ada yang pakai Silhouette, ada yang pakai DBI, pakai CU, pakai DAN, CH. Jadi kira-kira berapa penelitian yang pakai entropi, berapa penelitian yang pakai F-measure, pakai akurasi gitu. Karena kadang-kadang kita berpikir, oh itu kan sebenarnya digunakan untuk klasifikasi. Kenapa ada para peneliti yang menggunakan performance evaluation matrix ini untuk clustering gitu. Jadinya kita bertanda tanya, jadi kita timbul tanda tanya gitu. Apakah memang bisa gitu? Contohnya seperti itu. Nah, ini yang membuat kita, yang men-trigger kita untuk mencari research gap. Termasuk ini contohnya accuracy result, saya mendokumentasikan semua algoritma dan dataset mereka yang mereka gunakan dan akurasinya berapa. Jadi beberapa metrik saya pakai kayak accuracy, DBI, saya juga ada tabel yang lain. Jadi saya tahu, oh ternyata kalau algoritma hierarchical clustering, kalau pakainya MGR, misalkan pakai dataset zoo, kalau zoo itu bagus gitu 93.1, ini 67.7. Jadi saya tahu kalau saya mau pakai misalkan apa ya? Misalkan ini nih, misalkan saya mau pakai algoritma hierarchical untuk votes dataset, berarti yang paling terbaik itu adalah ini HPCCD misalkan. Jadi saya bisa melihat algoritma mana yang menghasilkan akurasi terbaik. Gitu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke discussion and conclusion. Jadi setelah yang sebelum ini itu adalah taksonomi tadi itu. Jadi taksonomi tadi itu adalah kalau kita balik dia menggambarkan tentang
output dari semua proses ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari yang tadi itu. Jadi berdasarkan literatur review yang sudah kita pelajari, yang sudah kita lakukan, kita jadi bisa membuat pemetaan di bidang ilmu kita. Dan dari sinilah kita tahu kira-kira research gap-nya apa. Nah, maka dari itu kita sampaikan di bagian discussion dan bagian conclusion. Ini contohnya saja, contoh satu paragraf saya crop. Jadi saya akan tulis gitu, misalkan, oh future research direction ini mungkin bisa melibatkan deep learning dan ensemble techniques dan mungkin bisa menggabungkan semi supervised learning gitu untuk menghasilkan clustering mixed label and unlabeled data bla bla bla. Dan juga di conclusion kita memberikan rekomendasi. Begitu. Nah, dari sini kita baru berangkat, kita bisa karena kita udah punya alasannya, jadi kita tahu, oh berarti kita harus melakukan apa. Nanti habis ini mungkin saya tambah 5 menit ya Bapak Ibu untuk menjelasin yang teknikalnya, tapi sebelum itu Ya. ini ada beberapa review method, ini ada jurnal, nanti saya bisa share aja jurnalnya di kolom. Ini kalau kita mau tahu kira-kira jenis review apa yang cocok buat kita bisa melihat perbandingannya seperti ini. Jadi ada bibliometric analysis, meta analysis, systematic review. Mungkin saya lewatin aja karena waktu, tapi nanti saya bagi papernya untuk Bapak Ibu lihat. Lalu juga ada bibliometric analysis toolbox. Jadi yang tadi itu yang ada tulisan TC, AC itu saya ambilnya dari sini Bapak Ibu. Jadi ada citation related metrics, ada total citation, ada average-nya gitu. Terus yang keyword analysis, Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut di bagian sini. Terus tadi saya ada ini lagi karena ada visualization. Tadi saya pakainya ini, Bapak Ibu, VOS Viewer. Ini papernya Dontu et al. Nanti saya kasih ininya. Ini yang detail teori dari apa yang tadi saya lakukan, itu saya baca beberapa paper dan referensinya ke sini gitu. Lalu ini tadi yang science mapping tadi Bapak Ibu, ini penjelasannya juga sudah ada. Jadi ada banyak penelitian juga yang membahas tentang cara membuat literatur review. Gitu. Baik, saya tambah 5 menit untuk menjelaskan tentang penelitian. Oh, sorry, masih. Nah, ini salah satu penelitian yang saya lakukan dan yang sudah terbit jurnalnya itu tentang clustering. Jadi ketika kita bicara soal clustering itu ketika kita bicara soal data mining itu ada banyak. Jadi ini tentang pengetahuan umum yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar. Ada classification, ada regression, ada prediction gitu, ada clustering yang untuk unsupervised learning. Terus ada unsupervised, supervised, semi supervised, ada banyak sekali zaman sekarang kalau untuk data mining sendiri. Dan yang saya fokus itu adalah cluster analysis. Jadi intinya cluster analysis ini mengelompokkan unlabeled object berdasarkan kemiripannya. Nah, yang saya lakukan itu adalah khusus untuk categorical data. Untuk categorical data, saya pakai saya pakai dataset dari UCI repository, tapi untuk studi kasus real world-nya saya pakai data kuesioner untuk soft drink di Thailand. Gitu. Jadi ini sebenarnya yang saya lakukan itu adalah saya mengusulkan satu algoritma. Algoritmanya ini adalah namanya itu PSO MFWK MPD. Algoritma ini untuk mengimprove akurasi dari categorical data. Terus saya menggunakan Gini impurity dan probabilistic distance. Jadi dari beberapa referensi itu ada beberapa paper yang menggunakan Gini impurity. Jadi itu ada Gini impurity, ada entropy, dan beberapa referensi mengatakan oh Gini impurity itu lebih baik misalkan dalam hal apa untuk mengukur weighting-nya. Makanya saya gunakan Gini impurity. Lalu untuk distance biasanya kita pakainya itu Euclidean distance, habis itu ada Hamming distance. Untuk categorical data biasanya pakainya Hamming distance.
Nah, di sini itu saya coba pakai probabilistic distance. Kalau kita mau bicara soal distance lebih lanjut lagi itu ada banyak, ada possibilistic, ada probabilistic. Nah, yang saya pakai itu probabilistic. Lalu untuk performance itu saya gunakan DBI. Ini untuk yang studi kasusnya. Ini saya lewatin aja tadi. Nah, ini saya bagi dua. Jadi untuk penelitian ini saya bagi dua stage. Yang pertama itu belum saya optimize. Yang kedua sudah saya optimize dengan PSO. Jadi saya gunakan pendekatan metaheuristik untuk mencari centroid yang paling optimal. Jadi saya mengoptimize centroid, initial centroid dari cluster dari algoritma saya. Karena saya rasa initial centroid itu adalah masalah yang paling umum terjadi di clustering. Paling sulit mencari initial centroid. Jadi mencari titik pertama yang digunakan untuk mengukur jarak dengan data point lain itu paling susah. Maka dari itu saya menggunakan PSO metaheuristik untuk mencari centroidnya dulu gitu. Terus saya bandingin dengan yang hasil dari first stage. Ini contoh propose algorithms-nya. Jadi ini untuk membership function. Jadi untuk masing-masing cluster itu saya akan lihat dulu setiap cluster, saya akan lihat setiap setiap atribut, lalu saya akan melihat atribut value dari setiap setiap clusternya. Jadi secara garis besar seperti ini. Secara garis besar biasanya kita membandingkan seluruh kolom, kita bandingkan pengelompokan klaster itu kolom dengan kolom. Tapi kalau yang ini itu adalah nilai dari kolom itu sendiri. Jadi setiap kolom itu kan punya categorical value. Nah, categorical value-nya itu punya membership. Kalau sebelumnya itu atribut membership. Tapi kalau sekarang itu adalah atribut value membership. Kayak ini saya lewatin aja ini yang karena waktunya juga hampir habis. Nah, yang ini, yang bagian kedua, itu saya tambahkan dengan PSO. Jadi yang pertama itu saya setup dulu parameter. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga papernya sudah publish tapi tidak ada PSO-nya. Karena masih mau ditambahkan dengan multi view. Jadi multi objektif. Jadi belum publish yang untuk PSO-nya gitu. Jadi yang pertama itu setup dulu parameternya, lalu yang kedua itu buat initial solution untuk masing-masing partikel, lalu habis itu saya update posisi untuk masing-masing partikel, lalu evaluasi dan akhirnya saya apply algoritma ini. Nanti saya bagi saja ini ya. Jadi saya jelasin secara garis besar aja. Tahapan Jadi setelah kita memformulasikan satu formula, kita dapat satu algoritmanya kita gitu. Jadi kita kasih nama lah algoritma kita. Setelah itu kita membuat experimental result. Jadi untuk experimental result ini kita combine dengan statistik juga. Jadi saya juga combine dengan saya cari cari apakah algoritma ini memang signifikan gitu. Nah, jadi dari sini experimental result untuk yang tahap pertama, itu intinya saya dapatlah ini. Itu hasilnya yang mengatakan bahwa algoritma yang saya propose itu hasilnya lebih baik daripada algoritma sebelumnya untuk dataset ini. Jadi kita pilih juga dataset yang mana saja. Ini tadi yang datasetnya Bapak Ibu bisa balik lagi ke dataset hasil literatur review tadi. Kan tadi ada banyak. Jadi semuanya itu sinkron dari awal sampai akhir. Kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman dalam kasus ini saya buat semuanya saling terhubung gitu. Nah, lalu di second stage-nya saya juga buat parameter C-nya ini untuk untuk PSO-nya Bapak Ibu juga bisa gunakan referensi lain gitu. Lihat kira-kira mereka pakainya berapa gitu untuk parameter velocity-nya, untuk apanya gitu. Ini untuk DBI saya lewatin aja ya karena hasilnya lebih baik gitu. Nah, habis itu ini untuk yang statistical result
ini yang saya bandingkan. Jadi saya mau melihat apakah MFKM kalau dibandingkan dengan PSO MFKM itu hasilnya signifikan atau tidak gitu. Jadi p-value-nya berapa gitu. Nah, ini untuk yang case study. Jadi sebenarnya untuk yang theoretical Bapak Ibu tidak harus ada case study, tapi ada beberapa jurnal yang mau Bapak Ibu itu ada kasus dunia nyatanya. Nah, jadi saya di pre-processing data itu saya pre-proses data set yang primer dapat dari ada mahasiswa master yang buat kuesioner untuk soft drink Thailand. Nah, ini saya convert ini semua ke dalam categorical attribute gitu intinya. Oke, ini saya cuma mau menggambarkan dataset saya, descriptive analysis lagi. Saya mau lihat kira-kira box plot untuk soft drink produk saya kira-kira apa aja gitu. Ini, nah lalu ini karena untuk menentukan jumlah cluster, karena saya pakai dataset real, jadi dia nggak ada label clusternya, jadi saya pakai yang metode 1000 umat, elbow method, untuk cari optimal K, dapatnya 7, ini. Lalu ini sama, saya tetap cari DBI, standard deviation, sama time. Jadi memang ini adalah masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan. Untuk computational time saya tuh tinggi banget. Jadi saya juga sedang berpikir gimana cara nuruninya gitu. Untuk computational time-nya. Gitu. Ya ini resultnya lah. Resultnya yang di dunia nyata kita harus analisis hasil clusteringnya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini secara singkat konklusi dari algoritma yang PSO MFK di MPD-nya. Jadi untuk performance-nya dia lebih baik, dia outperform 5 dataset dari UCI repository. Terus weight-nya itu ini ya, weight of for each attribute consider the distribution. Dia juga bisa meningkatkan hasil akurasi termasuk probabilistic distance. Lalu case study-nya nilai BDI-nya juga lebih kecil, tapi untuk future works-nya ada beberapa hal yang bisa di-optimize. Contohnya ini ya. Jadi untuk weight dan probabilistic distance ini parameternya itu masih random. Jadi kadang-kadang dia masih punya masalah local minimum gitu. Jadi bisa di-optimize dengan multi objektif atau multi optimization. Itu yang mau dilakukan. Kira-kira gitu. Nah, ini yang slide terakhir. Jadi ketika kita kuliah S3, kita bisa mendapatkan grant. Jadi ini kebetulan yang current study itu dapat grant dari pemerintah Taiwan. Jadi ya kadang-kadang kalau kita kuliah kan kita butuh duit juga kan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dapat grant, Prof biasanya kasih kita duit gitu. Jadi begitu Bapak Ibu, saya rasa secara singkat apa yang bisa saya bagikan semoga bisa bermanfaat dan silakan jika ada yang mau saya jawab. Daging Monggo semua. Bu Arini. Ya Pak. Ini keren, bagus. Daging semua. Mau tanya Bu Maya, Pak Makasih, Max. Pak. Mau tanya. Oh Oh iya, ya. siap Pak, siap. Atur langsung. Ibu Arini atur kan? Bu Arini, Bu Arini. Ya, baik. Terima kasih Ibu Maya atas pemaparan yang luar biasa dan penuh inspirasi. Bapak Ibu peserta, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan Pak bisa Max, berikan Pak secara Max, Pak langsung. Max. Pak Max, Ya, boleh ya. silahkan. Ya, Ibu Maya, selamat sore, salam kenal. Salam kenal Pak Max. Saya sedang melakukan apa namanya SLR, ya, Systematic Literature Review. Itu kalau kita pakai, ini mungkin agak teknis, saya soalnya baru awam nih, Bu Maya. Itu waktu kita melakukan literatur review itu menggunakan Prisma, itu berarti waktu kita membuat screening itu report exclude-nya itu kita tentukan sendiri ya? Atau bagaimana Bu Maya? Lalu apakah nanti data
CSV yang kita upload itu kita sudah petakan dulu, kita udah mapping dulu baru kita upload atau seperti apa? Mungkin itu agak teknis karena saya soalnya baru juga menggunakan Prisma. Makasih Bu Oh Maya. iya, Ya. ya baik Pak. Bagaimana Bu Arini, saya langsung jawab atau? Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Oh iya, oke Iya. siap Bu. Ya Pak, jadi sebenarnya untuk menentukan constraint, di constraint itu ada dua, ada Ya. yang include, ada yang exclude. Ya, betul. Kalau yang saya lakukan dan ada teman-teman lain yang lakukan, itu biasanya kita ngelihat ini Pak, ngelihat referensinya dulu. Jadi kalau saya baca-baca dulu sebelumnya, kira-kira paper literatur review orang lain yang sebelum itu, mereka itu include-nya itu kategorinya apa saja, exclude-nya kategorinya apa aja. Itu yang pertama Pak. Jadi saya baca dulu paper orang lain, terus saya dapat inspirasi. Terus yang kedua adalah saya dengan penuh kesadaran, misalkan kita tahu topik kita itu apa. Jadi dari topik kita itu apa, kita bisa lihat Pak, keyword yang cocok itu kira-kira apa. Ya, Jadi kita membuat include dan exclude itu berdasarkan keyword. Nah, keyword itu bisa kita dapatkan dari abstrak, atau kita bisa buat sendiri. Jadi memang ini hasil pemikiran kita sendiri juga nggak apa-apa Pak. Jadi berdasarkan kira-kira aja sebenarnya, oh saya mau melakukan ini. Jadi kalau untuk keyword misalkan kata kunci yang cocok itu adalah apa. Nah, permasalahan yang muncul adalah keyword itu sangat beragam. Jadi ada yang pakai kategori, kalau kasus saya misalkan ada yang pakai kategorikal, ada yang pakai kategorikal data. Namanya itu Pak, namanya itu beda-beda. Nah, itu Bapak sendiri juga yang menentukan dan lihat kira-kira mayoritas mereka pakai yang mana. Mayoritas itu istilah umumnya apa. Nah, lalu untuk exclude yang lain, karena kan dia ada banyak exclude-nya, Pak. Nah, untuk exclude yang lain, itu Bapak yang menentukan juga batasannya, Pak, berdasarkan referensi yang Bapak baca sama yang Bapak lakukan gitu. Jadi kayak gini nih, ini Bapak tentuin sendiri. Misalkan kalau kalau misalkan book chapter nggak perlu, ya udah Pak, berarti book chapter dihilangin aja. Kalau Bapak mau hasil yang lebih kredibel, misalkan yang conference ditiadakan, jadi khusus jurnal aja. Karena kan kalau proceeding itu kadang-kadang belum selesai. Oke, saya lanjut Bu Maya. Mungkin saya butuh pendalaman. Kan kita ambil dari Paris nih. Kita ambil dari Paris, lalu kita pisah-pisahkan dulu, baru setelah itu kita masukin ke itu ya, Prisma itu ya. Paris, ya. Oh iya Pak, iya. Oh ya. Yang untuk CSV tadi gimana Pak, yang untuk CSV? Yang kan berarti kita ambil semua data kita, lalu kita jadikan CSV dulu, atau hitungan seperti apa? Bisa download CSV Pak biasanya. Oh, berarti langsung ekspor dari Paris itu bisa ya CSV-nya? Bisa. Saya kurang. Nah, itu kan. Oke. Jadi ada banyak, ya. Oke. Makasih Bu Maya. Ya, siap Pak. Ibu Maya, saya belum pamer ini kan kemarin saya sempat kasih tahu itu lagi ini. Nanti kita diskusi khusus boleh nggak? Maksudnya kelas kecil lah, ya. Ibu Maya punya waktu ada, ya Pak Mets ya. Iya, siap Pak. Siap untuk literatur review ya Pak. Terima kasih Bu Maya. Karena kebetulan saya ada Pak Mets satu kelas ini ya. Makasih ya. Siap Pak. Siap. Ya Pak Mets nanti baru kita. Siap. Kami ketemu kendala, mungkin kami diskusi dari Ibu Maya. Ya, siap, terima Pak, kasih. siap. Saya kembalikan ke Ibu Arini. Baik, terima kasih Pak Max. Untuk tanggapan dari Maya juga terima kasih. Mungkin kita lihat lagi ada pertanyaan di kolom chat. Ada dari Saudari Erna Rosani. Major review atau minor review itu seperti apa? Ada pertanyaan seperti ini, Bu Maya. Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya. Kebetulan saya nggak ada screenshot yang major review sama yang minor review yang pernah saya dapat. Tapi intinya adalah kalau major review itu kita diminta untuk merevisi bagian yang utama di bagian metodologi biasanya. Di bagian metodologi itu termasuk major review. Misalkan, metodologi, misalkan algoritma yang kita propose
algoritma yang kita ajukan itu tidak cukup originality-nya. Jadi misalkan reviewer minta ditambahkan teori baru atau minta ditambahkan atau diperluas perbandingan algoritma yang kita usulkan, diminta untuk dibandingkan dengan state of the art algoritma yang sudah ada misalkan. Nah, itu termasuk major review. Lalu misalkan yang termasuk intinya itu adalah kalau major review itu kita itu diminta untuk mengubah esensi dari kita punya penelitian. Jadi mengubah esensi itu bisa berarti mengubah cara kita mengukur, cara kita memvalidasi bahwa propose method kita itu benar, misalkan lebih baik misalkan. Nah, itu termasuk major revision. Atau mengubah metodologi kita, itu juga termasuk major revision. Tapi kalau misalkan minor revision itu biasanya itu kita bisa selesaikan dalam waktu 1 minggu, berapa hari juga selesai. Karena biasanya untuk minor revision itu cuman benerin typo, bahasa Inggrisnya ada grammatically salah, terus juga literature review-nya kurang banyak. Nah, itu termasuk minor. Tapi kalau major itu kita hampir mengubah 20% dan 30% dari penelitian kita itu termasuk major gitu. Baik, terima kasih Bu Maya. Untuk saudari Mungkin Yuna, kurang. apakah sudah cukup jelas atau ada pertanyaan lanjutan dari Terima kasih Bu Maya, jelas. Siap Bu Erna. Baik. Terima kasih. Ada yang raise hand, Pak Rudi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bu Maya atas materinya yang sangat inspirasi ya. Dan juga Senior saya nih, kasih. senior. Ya, terima kasih juga buat teman-teman Aptikom NTT. Perkenalkan saya Rudi Setiawan dari Universitas Teknologi Jakarta. Pak. Salam kenal Pak. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih sudah. Mohon izin Bu Maya. Ya. Menarik juga nih risetnya, kebetulan juga saya sedang proses juga melakukan penelitian. Saya pengen tahu sih di Taiwan itu, khususnya di NTUSD ya, tempat Bu Maya itu, apakah proses melakukan literatur review itu harus menggunakan review method yang tadi seperti SLR atau bibliometric analysis, atau boleh juga tanpa itu dengan cara mengumpulkan literatur yang tanpa ada tahapannya gitu Bu Maya, yang non SLR atau bibliometrik lah kira-kira gitu. Apakah memang diwajibkan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penelitian yang dilakukan Bu Maya ini kan menggunakan algoritma clustering tadi ya, dengan hyperparameter tuning kalau saya nggak salah tadi ya. Nah, itu implement di code ya, khususnya untuk hyperparameter tuningnya tadi itu, apakah menggunakan sebuah library yang sudah ada, atau mungkin framework yang sudah ada, atau memang kita coding dari awal gitu. Kemudian yang ketiga, tadi saya lihat ada isu masalah time komputasi ya. Saya pun juga mengalami hal yang sama nih. Masalah time komputasi itu mungkin karena dimensi data kita yang juga besar gitu ya, dengan parameter atau juga dengan kompleksitas algoritmanya sehingga membutuhkan waktu komputasi itu. Nah, di NTUSD sendiri itu ada lab komputasinya khusus nggak sih? Misalkan mereka menyediakan superkomputer yang memang untuk riset-riset pemodelan machine learning misalkan gitu, atau menggunakan komputer biasa gitu, sehingga kan pengaruh juga gitu ya dengan sumber daya komputer yang biasa atau dengan yang superkomputer itu kan pasti bisa mereduksi waktu komputasinya ya. Nah, itu aja mungkin Bu Maya pertanyaan 3 itu tadi. Ya, siap Pak Rudi. Saya langsung jawab kah Bu hari ini? Ya, silakan langsung dijawab Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Senang kita ketemu di sini. Ya, untuk yang pertama itu terkait dengan sistematika literatur Itu review. Itu bes Jadi, cuci, tinggal cepur. Sa.
Jadi untuk SLR ini kalau dari kampus Berna itu suaranya tidak keluar. ada Boleh dilanjutkan Ibu tidak Maya. ada ya siap Bu. Tidak ada format Pak. Jadi ini masing-masing dari supervisor aja mereka mau mahasiswanya memahami topik itu dengan format apa itu tidak ada apa ya tidak ada batasan. Jadi ini murni hak prerogatifnya supervisor. Tetapi ketika kita mau mempublikasikan hasil literatur review kita ke jurnal, maka balik lagi setiap jurnal pun punya standar yang berbeda dan punya apa ya punya karakteristik yang berbeda. Jadi memang ini tergantung dari jurnalnya. Kalau kebetulan kemarin yang jurnal yang saya tuju dia dia mau kita submit literatur review ngikutin standar yang sudah ada. Nah, standar yang sudah ada itu mayoritas menggunakan Prisma. Makanya akhirnya saya menggunakan Prisma dan melakukan semua tahapannya seperti yang dilakukan tadi. Jadi harus secara bertahap dari awal sampai akhir itu semuanya saya ikutin dari standarnya Prisma gitu, Pak. Tapi memang saya mendapati standarnya itu memang sebenarnya itu standar umum yang kita lakukan. Cuman biasanya yang kita lakukan kita kita belum tahu namanya gitu, belum tahu namanya aja. Tapi sebenarnya itu sudah ada namanya itu salah salah satunya yang paling umum tadi yang Prisma tadi. Ya, ya. Jadi begitu. Mm-mm. Jadi Bu Maya, Nah, saya tadi boleh ya kita interaksi gini ya? oh Silakan. iya siap Pak. Ya. Eh, itu kan menjadi riset question satu saya juga di riset penelitian saya itu kan ya. Tapi saya nggak menggunakan metode-metode yang ada, apakah SLR atau bibliometrik tadi ya. Setelah melihat Hmm. ini, atau sebelum ini pun saya udah pernah dengar, tapi setelah saya melakukannya, di situ saya jadi galau juga gitu ya, apakah harus seperti itu. Tapi sejauh ini supervisor no comment gitu kan mengenai itu. Tapi ada baiknya dilakukan seperti itu saya kira karena banyak juga sekarang rupanya jurnal-jurnal yang bereputasi itu sudah bisa menerima paper-paper yang basisnya SLR, riset-riset terkait SLR ya, karena itu fondasi ya, fundamental banget gitu ya. Nah, tadi Iya betul ditunjukkan Pak. contohnya tadi saya tertarik untuk mendapatkan, saya kira udah dipublikasikan itu ya Bu Maya yang SLR tadi ya. Sudah Pak, sudah ya Jadi sudah. nanti bisa dikasih ya ini ya Bu ya, apa namanya contoh judulnya apa Iya biar Oh cari iya gitu iya. ya. Itu saya juga butuh tuh Bu Maya. Jadi kalau saya perhatikan iya memang Pak. S3 itu kerjanya cari masalah gitu Bu Maya ya. Iya betul Pak, cari masalah Pak. Ya, cari masalah gitu namanya. Cari masalah pusing sendiri habis itu Pak. Baik Bu, mungkin pertanyaan nomor 2 dan 3-nya bisa Ya, dibantu. baik. Lalu untuk coding, saya coding semuanya dari awal Pak. Jadi saya nggak ada pakai library, tidak ada library sama sekali. Tapi ya, saya nggak pakai library sama sekali Pak, kecuali untuk DBI. Itu kan sudah ada kan metrik validasinya dari scikit-learn. Yang untuk coding itu saya memulai dari cara yang paling gampang menurut saya itu adalah memulai karena kan paper base paper kita kan ada base paper kita kan sudah ada teoremanya. Nah, teoremanya itu kita implementasikan dalam bentuk coding. Ya, ya, ya. Jadi saya ngoding per teoremnya Pak. Jadi di paper itu ada teorem 1 misalkan, itu saya codingin. Teorem 2 saya codingin untuk memastikan bahwa benar gitu Pak. Itunya apa namanya? Ya. Rumusnya benar gitu. Misalkan dia bilang oh pakainya weight ini, pakai distance ini benar gitu. Nah, kalau paper itu punya dataset publik, misalkan dari UCI, dataset 1000 umat tadi, maka saya juga mengimplementasikan coding saya menggunakan dataset yang sama sehingga saya bisa tahu. Jadi apa namanya Pak? Meng-create ulang, membuat ulang gitu. Membuat ulang dari hasil paper yang sudah ada. Itu yang dilakukan yang tahap pertamanya. Bu Maya memilih develop code-nya dari awal itu karena memang nggak ada library-nya kah atau gimana tuh Bu Maya? Kan kayak memang nggak ada Pak. PSU kan udah saya kira ada gitu mungkin ya. Saya belum tahu juga kalau PSU apakah ada apa nggak library-nya. Tapi Ada ya? supervisor saya tuh dia anti anti library. Jadi
Ya, jadi semuanya dari awal, Pak. Termasuk metaheuristik juga saya implementasi dari awal. Sebenarnya kalau kita buka GitHub, buka GitLab, itu banyak banget sebenarnya. Kalau untuk PSO, genetic algorithm, itu itu ada banyak banget. Ada banyak sekali. Tapi masalah itu adalah itu kan belum tentu apa ya. Karena kan ketika kita mengimplementasikan itu ke dalam, kita mengcombine itu untuk masalah kita, itu kita harus memodifikasi banyak banyak hal. Nah, itu semuanya saya coding-nya berdasarkan saya punya pseudocode sendiri gitu, Pak. Tapi Jadi kalau saya nggak secara pakai algoritma, nggak ambil, kalau secara ya. notasi matematisnya terkait algoritma itu nggak ada yang kita tuning ya, misalkan dengan penambahan parameter tertentu di dalam notasi matematiknya, nggak ada ya gitu. Oh, itu saya tambahin, Pak. Saya uji coba beberapa parameter, terus saya tambahin distance-nya, mau letakin di mana, mau ngitung distance-nya dulu atau mau ngitung weight-nya dulu. Nah, itu kita trial and error. Jadi ketika eksperimen itulah yang sebenarnya lama, karena kita bukan harus lah, meskipun penelitian itu boleh gagal, boleh akurasinya lebih jelek daripada algoritma yang state of the art, tapi sebisa mungkin kan kita mengajukan algoritma yang akurasinya lebih baik. Nah, disitulah tantangannya. Jadi trial and error pseudocode-nya itu, Pak, trial and error-nya itu yang lumayan makan waktu lama gitu. Misalnya saya pakai PSO, sebelum memutuskan mau pakai PSO itu saya udah coba pakai GA juga gitu, pakai genetic algorithm. Tapi ternyata yang misalkan untuk algoritma saya itu lebih tepatnya misalkan PSO gitu. Berarti Jadi ini proses trial error. ada ini ya Bu Maya, ada proses modifikasi di dalam algoritmanya ya yang kita pakai gitu. Iya Pak, semuanya itu modifikasi. Jadi misalkan saya punya 3 base paper, tapi saya modifikasi. Si Terus saya algoritma. tambahin PSO. Untung saya nggak di sana, bisa botak ya kepala kita ya. Ya, saya juga Sudah nggak tahu ya. Pak, mungkin botak juga mungkin di Butuh depan ini. asisten ya kayaknya Ibu Maya ya. Gitu Pak. Kalau sendiri Apa mungkin Pak? harus butuh asisten, Ya, butuh yang tim gitu ya. Kalau Ibu Maya sendiri, aduh. Atau Ibu ya Maya memang memang benar pusing sih Pak. sendiri semuanya dikerjakan. Sendiri Pak. Waduh. Sendiri. Pusing emang Pak. Gitu. Gitu Kita Pak harus Rudi. bantu nih Terus ya, membagi waktu. iya betul. Terus yang terakhir untuk lab komputasi itu memang ada lab yang ada GPU, ada yang CPU juga Pak. Tapi kebetulan yang saya punya itu masih pakai topiknya masih data mining dan dengan CPU masih cukup gitu Pak. Jadi saya nggak training, saya nggak pakai torch, nggak pakai apa-apa, cuman pakai murni apa namanya itu matematisnya doang. Jadi untuk CPU kalau untuk saya sendiri itu cukup. Tapi teman-teman lain yang mereka pakai torch, pakai apa itu mereka ada beli Jam-jam GPU sih ya. Pak. Ya, Iya, ini juga saya running juga karena 30 eksperimen, 30 kali untuk masing-masing algoritma dikaliin dataset itu juga makan waktu juga sih berhari-hari. iya. Saya juga punya pengalaman. Boleh cerita juga ya Pak ya. Jadi terus kita Waktunya ada nggak Pak nih Pak? Masih. Di chat 5 itu ada menit berapa lagi. pertanyaan lagi? Dipercepat aja. ya. Jadi pengalaman kemarin waktu saya juga develop model itu ternyata time komputasinya juga jadi isu banget gitu ya, sampai kan kita juga pakai yang versi Google Colab itu kan sebenarnya lebih enak banget ya, karena kalau ada apa-apa udah langsung bisa clear, dibantu dengan si Google ya kan. Nah, ternyata ada batasan compute unit ya. Jadi versi yang gratis itu ada batas compute unit, sehingga kalau compute unitnya habis, model kita yang kita run itu bisa nggak menghasilkan output, bahkan dia di terminate paksa sama si Google-nya. Akhirnya saya kemarin cari-cari info, dapatlah ternyata ini juga buat periset di Indonesia khususnya yang terkait dengan pemodelan machine learning yang butuh komputasi besar. Ternyata di BRAIN itu punya namanya HPC ya, High Performance Computing, yang itu bisa Pak untuk dipinjam ya, dipinjam oleh masyarakat umum, tapi diajukan melalui website namanya elsa.brain gitu. Nanti kita isi formulir di situ, ada proses approval kalau disetujui. Hanya memang pengalaman saya menggunakan HPC BRAIN itu karena basisnya Linux ya, jadi kode-kode
Python kita yang tadinya untuk menampilkan grafik secara langsung gitu, karena dia Linux kan nggak bisa menampilkan dia Linuxnya benar-benar yang under-DOS itu. Jadi ada beberapa kode yang harus kita rubah lagi khususnya untuk menampilkan data-data itu menjadi diekspor dulu jadi JPEG, baru nanti kita ambil gitu. Nah, itu kabar baiknya juga tuh buat kita BRIN terbuka untuk itu. Barangkali ada teman-teman nanti kemudian ada yang terkait dengan kendala di isu komputasi, bisa pakai Elsa BRIN kalau mau coba teman-teman. Makasih Bu Maya, ini sharing-sharingnya luar biasa juga ya. Berarti pengalaman studi di Malaysia-nya yang mungkin nggak bisa kita dapat di Indonesia gitu ya. Makasih. Siap Pak Rudi, ini informasi bagus juga buat kita, jadi kita bisa manfaatkan fasilitas dari BRIN ya Bapak Ibu. Elsa.brin kalau Bapak Ibu mau. Ya, Oh ya, Elsa.brin. Pak bisa kirim di chat ya biar kita bisa copy. Baik Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi. Ya. Baik, di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan. Ada dari Ibu Alisa de Jesus, Bapak atau Ibu Alisa de Jesus, berkaitan dengan, ada minta materi, mungkin bisa dijadikan referensi sama mahasiswa. Kemudian juga ada Bapak atau Ibu Asro, berkaitan dengan Bapak Asro. Bapak Asro, ya, Ya, Bapak Pak. Asro. Ya. Ini berkaitan dengan artikel jurnal yang mau disubmit ke Q2, minta ya kira-kira ada tips triknya untuk bisa lolos di Q2. Tips dan trik untuk lolos di Q2. Ya. Jadi ternyata sebenarnya saya juga publikasi juga nggak begitu banyak, ada 2-3 yang sekarang juga masih ada proses. Jadi satu pelajaran yang saya dapat ternyata, dan teman-teman postdoc senior saya juga mengatakan hal yang sama. Satu hal yang mereka bilang ke saya juga itu adalah, dia bilang ke saya gini, dia bilang, Maya kamu nggak usah terlalu peduli dia mau Q1, Q2, Q3, Q4. Sebenarnya itu kadang-kadang itu tuh juga tidak terlalu berpengaruh, karena balik lagi tergantung reviewernya gitu. Karena apa ya? Karena kadang-kadang kita kalau mau publish ke Q1 atau Q2 kan kita udah takut duluan. Kayaknya kayaknya nggak mungkin deh Q1, kayaknya juga nggak mungkin Q2, kayaknya Q4 aja lah gitu, atau Q3 aja gitu. Nah, jadi ketika saya mendapatkan hal itu, mengetahui hal itu dan mendapatkan support dari senior, jadi balik lagi saya merasa lebih lebih agak tenang gitu, nggak terlalu, maksudnya itu lebih agak, bukan agak pede lah, agak termotivasi sedikit. Jadi ketika Pak Asro bertanya kira-kira untuk lulus Q2 triknya gimana, jadi untuk lulus Q2 triknya dengan lulus Q1, triknya dengan lulus Q3, dengan lulus Q4 ternyata sebenarnya sama aja Pak. Maksudnya itu adalah kita coba dulu gitu pertama. Jadi kalau kita memang kita tahu bahwa penelitian kita ini menjawab gap, memang ada research gap-nya tuh kuat dan ada originality. Jadi kita jangan memasang standar yang rendah-rendah dulu. Jadi kita coba dulu gitu. Coba dulu di Q1, Q2. Ini kalau kita bukan kalau ada waktu ya, maksudnya itu kita coba dulu gitu Pak. Jadi kita coba dulu ke Q1, coba dulu ke Q2 gitu. Jadi pede aja, kita masukin dulu aja. Dan untuk triknya itu sebenarnya sama aja. Yang pertama itu adalah balik lagi ke apakah itu original, apakah itu ada perubahan. Jadi kita tidak boleh misalkan topik kita LLM atau NLP untuk sentimen analisis. Nah, jangan kita hanya mengimplementasikan aja tools yang sudah ada. Misalkan pakai Transformer, misalkan ya udah pakai ini gitu. BERT gitu. Itu aja gitu. Jadi harus ada modifikasinya. Harus ada kebaruannya. Itu yang pertama gitu. Triknya itu adalah kebaruan. Jadi kalau sudah ada kebaruan, kita submit di Q1, Q2, Q3, itu kita udah ada poinnya gitu yang pertama. Kebaruan. Nah, yang kedua itu kita belajar dari jurnal yang mereka sudah publish. Jadi kita baca, kalau saya mau publish di soft computing, berarti saya baca dulu soft computingnya itu jurnalnya kayak apa sih jurnal yang diterima gitu. Mereka tuh kayak gini caranya gitu, kayak gitu.
ternyata mereka metodologinya itu mereka ada buat frameworknya kayak gimana gitu. Jadi atau apakah mereka kadang-kadang itu Pak yang lucu itu gini. Jadi saya juga diajari oleh postdoc senior saya yang udah berpengalaman. Jadi beliau bilang sebenarnya itu simple gitu. Propose metodnya itu simple, tapi rumus matematikanya mengerikan gitu. Tapi kalau itu diturunkan derivatif, kalau itu diturunkan sebenarnya itu simple gitu Pak. Tapi dia bisa mengemas itu seperti seolah-olah terlihat itu sangat kompleks gitu. Nah, dari sini trik yang kedua itu adalah cara kita membahasakan atau cara kita menyampaikan tulisan kita itu harus lebih apa ya, harus lebih teknikal, harus lebih istilahnya itu apa ya, lebih teknikal lah, lebih gimana ya, saya susah ngomongnya. Ada konsep matematisnya, ada konsep basis ilmunya itu kuat gitu Pak. Jadi kita ada itunya gitu. Malah mereka ada di appendix-nya mereka benar-benar cantumkan ininya apa namanya mereka menuliskan secara detail gitu derivatif teorem mereka gitu untuk mereka punya ini. Karena kalau kita terlalu aplikatif, misalnya sentimen analisis tapi terlalu aplikatif itu agak sulit diterima juga. Sama seperti topik saya itu juga umum. Jadi memang tantangannya itu adalah gimana kita buat ini itu menjadi lebih teoritikal gitu. Karena Q1, Q2 itu mayoritas tuh sangat teoritikal gitu, Pak. Mungkin itu ya, saya kurang tahu menjawab atau tidak ya. Siap. Baik, terima Baik, Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Maya. Ya, mungkin sudah kita akhiri untuk sesi diskusi. Kita terima kasih kepada Ibu Maya untuk tanggapannya dan juga Bapak Ibu peserta untuk partisipasi aktif di sesi tanya jawab. Ya, untuk selanjutnya kita dari Aptikom NTT ada mau menyerahkan secara simbolis kain tenun dan juga e-sertifikat kepada Bapak Ignatius selaku Ketua Aptikom. Kami persilahkan untuk melakukan penyerahan secara. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Bu Maya. Dari Aptikom NTT tidak memberikan apa-apa, tapi kami NTT ini kalau ada yang hadir di tempat kami, sekalipun ini masih online, kami tetap terima dengan memberikan kenang-kenangan ini. Ini secara simbolis, ini kata orang tuh mistis, tapi nanti akan sampai di rumah Ibu Maya. Mohon diterima Ibu Maya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Marius. Ini Ibu Maya sudah jadi orang Kainnya cantik sekali. Sudah jadi orang NTT, sudah jadi anggota Aptikom. Terima kasih Ibu Maya. Ya, nanti baru kita. Terima kasih banyak Pak. Ya, dan juga sertifikatnya ini mohon diterima sebagai materi. Mungkin sebagai peserta teman-teman mahasiswa, teman-teman yang kalau membutuhkan sertifikat dan nanti hubungi Pak Rian atau mengisi presensi. Terima kasih Ibu Maya materinya, nanti kita bisa kontak-kontakan lagi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Pak Asro, aduh, terima kasih. Ini Pak Asro teman kami sama-sama dengan saya, Pak Mes, Pak Asro teman diskusi kuliah. Terima kasih. Dari Dubai nih, Pak Pak Asro ini dari Dubai nih. Lagi di Dubai. Baik, makasih semuanya. Terima kasih Pak Asro. Lagi libur Pak Asro? Libur, Pak. Oh, aman ya, mantap. Enak, Pak, kerja di Dubai, Pak. Kerja 4 Ini hari. papernya ini. Sekali. Saya masukkan Ibu Maya ini malam pusing lagi. Panas banget ini, Pak. Paper Ibu Maya Rumput ini. daging. 3 paper nih, aduh. Ya, terima Mantap, kasih. mantap. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ignas. Ya. Selanjutnya kita akan foto bersama. Saya persilahkan kepada semua peserta untuk mengaktifkan kamera dan saya minta bantuan dari Pak Rian mungkin untuk bisa Oke, siap. mengambil gambar. Siap. Ya. Baik, teman-teman silakan aktifkan kamera biar saya ambil gambar. Ayo semua, masih ada yang belum aktifkan kamera. Ya, ini cukup banyak ya, jumlah kita sekitar 42, jadi saya per slide ya. Slide pertama. Ayo semua aktifkan dulu. 1,
1, 2, 3. Oke, slide pertama. Sabar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya masuk slide kedua sebentar. 1, 2, 3. Oke, sabar. Saya masuk slide ketiga ya. Oke, sudah. Semuanya begini, Aptikom Jaya. Gini aja. Oke, terima Oke. kasih. Aptikom Jaya. Oke, terima kasih semua. Ya, terima kasih. Oke, Sore, terima kasih Bu Maya. terima kasih. Ya, Terima kasih banyak Bapak Ibu, Ya, Pak Marinus, terima kasih ya. Pak Nanti kita Rian, lagi. Bu Arini. Ya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih. Demikian rangkaian kegiatan sharing riset S3 dan publikasi pada seri keempat ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Maya Cendana yang telah memberikan ilmu dan inspirasinya. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Semoga kegiatan ini membawa manfaat, semangat baru, dan mendorong peningkatan kualitas penelitian di lingkungan Aptikom NTT. Sampai jumpa di seri berikutnya. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Selamat sore, Tuhan memberkati. Sore. Sorry, terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon pamit. Terima kasih, Bu Maya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Indep nih Pak Enas. Bapak Ignas, Ya. Bapak Ignas nanti kirim apa sertifikatnya? Terima Ya, kasih, oke. Pak Aryan. Terima kasih Minta banyak, Pak materinya, Aryan. Terima Pak. kasih Bu Arini ya. Nanti kita Ya. pertemuan untuk series kelima nih siapa. Ya, Ya, terima kasih banyak. terima Selamat kasih. sore. Mas. Ya. Terima kasih Kang Asro. Terima kasih.